Itu minta penjelasan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS kepada Ketua KPPS. Jadi minta penjelasan, mana ini apa prosesnya itu. Jadi mungkin sudah paham. Yang kelima, mengajukan keberatan terjadi kesalahan dan atau pelanggaran dalam pemungutan suara dan pemungutan suara kepada ke KPPS. Jadi saksi itu bisa mengajukan sanggahan atau mengeluarkan pendapat jika terjadi pelanggaran atau kekeliruan di dalam menjalankan menjalankan pemungutan suara maupun penghitungan suara. 6. Yaitu menerima salinan C hasil penghitungan suara di TPS. Jadi salah satu tugas saksi itu adalah menyampaikan C hasil itu dari TPS ke partai politik. Itu Pak. Kemudian larangan bagi saksi mempengaruhi dan mengintimidasi pemilih dalam menentukan pilihannya. Nah, jadi nanti kenapa saksi itu di dalam denah tadi kan dikumpulkan. Dia berada di dalam, tidak berada di luar, karena takutnya ada indikasi-indikasi saksi ini mempengaruhi. Untuk itu juga pengawas TPS, tolong sampaikan kepada pengawas TPS untuk aktif melihat keluar TPS jika ada nanti saksi-saksi yang mengarahkan pemilih untuk memilih salah satu pasangan calon. Yang kedua, melihat pemilih mencoblos surat-suara di bilik suara. Nah, jadi saksi itu yang di dalam tempat pemungutan suara itu, yang di dalam TPS itu dia cukup duduk, tidak boleh mondar-mandir. Dia bisa tegak ketika dia ingin menyampaikan sesuatu. Jadi saksi itu cukup duduk dan menyaksikan alurnya pemungutan sampai kepada penghitungan suara. Yang tiga, mengerjakan atau membantu mempersiapkan kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir. Nah, jadi dia juga mengerjakan atau membantu mempersiapkan kelengkapan. Nah, jadi sekedar ngangkat itu juga boleh dia. Atau mempersiapkan pemungutan dan penghitungan serta mengisi formulir. Nah, contoh kalau mengisi formulir yang tidak krusial dia boleh. Tapi mengisi salinan hasil kalau ribut gitu. Ya, jadi tolong dengan kawan-kawan tolong sampaikan bahwa kalau sekedar yang umum baik boleh. Nah, ampun yang lain ngisi salinan hasil, tak boleh dewe. Dem yang ngisi masing-masing baik gitu. Nah, kalau error TPS itu ya, pas hitung DPT tidak cukup lagi karena suaranya putih. Yang ketiga, jadi, nah ini mohon maaf, ini kan larangan, jadi mengerjakan atau membantu, tak boleh kalau. Ini mohon maaf, ada kesalahan penafsiran. Ini bukan tugasnya, tapi ini larangan bagi petugas awas saksi tadi. Mengerjakan atau membantu mempersiapkan kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara serta mengisi formulir. Jadi dia tak boleh. Intinya PTPS dan saksi itu nengok baik. Wong nak angka, wong nak tulis, wong nak apa jalan. Dia intinya cuma nengok baik. Ini mohon maaf tadi kan, karena ini larangan bagi saksi. Nah, jadi dia tak boleh. Dia cukup duduk menyaksikan baik. Kira-kira ini catat, kira-kira ada yang laporkan. Yang keempat, mengganggu kerja KPPS dalam melaksanakan tugasnya dan wewenangnya. Jadi dikit-dikit bertanya, jorong, gitu kan? Jadi tidak mengganggu. Yang kelima, mengganggu pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara. Nah, jadi sama yang ini mengganggu KPPS maupun mengganggu berlangsungnya pemungutan suara maupun penghitungan suara. Nah, untuk ketika saksi ada keberatan, saksi panwaslu kelurahan, desa dan TPS dapat mengajukan keberatan terhadap prosedur dan selisih hubungan apabila terdapat hal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi untuk yang ini harap dibaca di buku saku. Bagi yang belum menerima sabar. Ya.
Nah ini siapa saja yang ada di tempat pemungutan suara selain saksi, berikut ini pihak yang ada di TPS. Nah ini selain saksi kan, berarti saksi kan tak masuk dengan 1 KPPS 7 orang, 2 pengawas TPS, 3 pemilih, yaitu tak boleh lebih warga negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 tahun atau lebih sudah kawin. Nah, ini mengenai yang sudah kawin ini harap jelas-jelas. Kalau dia kawinnya di bawah tangan, data kawin siri, tidak bisa dia milih. Misal umur 14, 15, nah, sudah dikawin atau sudah tercoblos, nah belum bisa ini menyoblos surat suara. Karena legalitas kita Indonesia ini dalam undang-undang perkawinan itu dia tercatat di pemerintah. Ya, jadi nanti para saksi juga dipahami juga kenapa saksi itu diharapkan orang-orang bila perlu orang yang berada di tempat TPS itu, yang tempat tinggal di situ. Kenapa dia tahu wong ini? Pasti lah 15 tahun udah ini. Dia ngomong sudah kawin. Nah kalau dia memang dia sudah kawin, tanya mana surat nikahnya, ya kan? Kalau dia kawin baik, kaget lagi banyak yang datang. Ngaku dia kawin. Ya, harap hati-hati nih soal masalah yang ini nih kan, yang sudah kawin ini. Atau sudah pernah kawin dengan memenuhi syarat sebagai pemilih dalam pemilu. Nah itu syarat yang kawin dan sudah kawin itu syaratnya ada buku nikah, dia menunjukkan buku nikahnya, lalu dia di bawah 17 tahun. Petugas keterlibatan TPS yaitu, nah ini limas atau hansip yang 2 orang itu. Tak tahu tahun ini pakai baju hansip apa beda, kita belum ini kan. Nah tugas dan fungsi saksi dalam pemungutan suara. Nah ini jadwal tentang pemungutan dan penghitungan suara. Ini kegiatannya, ini jadwalnya. Nah untuk di hari tenang itu 10 sampai dengan 13 Februari itu pengumuman dan tempat dan waktu pemungutan suara kepada pemilih. Nah jadi ini tolong dibaca di buku dan dipahami, termasuk panwascam, staf panwascam, PKD dan PTPS. Tolong tim lain Siwaslu itu diperhatikan. Ya, tim lain. Jadi bekerja itu berdasarkan tim lain. Tengok. Nah, ini tim lain dari saksi. Jadi dia bisa datang ke TPS itu di tanggal 10 sampai 13 dia tanya, "Di mana Pak? Lokasi TPS kita." Tanggal 13 dia nengok, ada belum TPS-nya. Tanggal 14 itu pemungutan suara di TPS, dia nengok sampai selesai ini ya. Nah ini ada beberapa hal yang di sebelum hari pemungutan suara. Nah ini denah tadi, tak tahu Bapak Ibu ya. Karena saksi dan PTPS itu dia dekat pintu keluar. Jadi dia berada di dekat pintu keluar. Sementara di dekat pintu masuk itu adalah pemilih yang ngantri untuk mengambil hak pilihnya. Baik, coba duduk depan, ngapain lagi sih nggak? Yang ke belakang lagi sih nggak? Jadi ada cara dia kakak ada itu, buangnya ganti suaranya tuh. Salah tadi aturan di follow dulu Facebooknya atau IG-nya gitu secara langsung ya kan? Gitu secara langsung ya dari Facebook. Iya. Sama saya ini cingguan ya. Nah, berikut yaitu pemeriksaan akhir pemungutan suara. Ini maksud dari tahapan ini adalah periksa TPS dan kelengkapannya tadi sebelum dimulai. Jadi saksi bersama PTPS dan anggota PPS itu meriksa apakah logistik itu memang benar lengkap. Karena biasanya yang menyiapkan logistik itu manusia juga, ya kan? Karena kita sudah terbiasa berapa kali pemilu, bahkan saya sendiri pernah jadi ketua PPK, pernah jadi anggota PPK, jadi hari pemilu itu alam sibuknya. Ini kurang, itu kurang, ini kurang, itu kurang. Apalagi yang apa? Yang C plano itu.
Ketika barang telah terkucek oleh KPPS itu, error. Makanya kalau untuk penghitungan itu diharapkan dia memang benar-benar bertahapan. Nanti tolong bapak-bapak saksi, bapak-bapak dari partai politik, sampaikan kepada KPU saksinya di tingkat bawah bahwa memang benar-benar dilakukan pertahapan, Pak. Misalnya yang pertama kali presiden. Nah, presiden itu sampai selesai kepada penyerahan C salinan itu kepada saksi masing-masing. Jadi sudah diplano salin yang kata Pak Naga, nanti kita akan mendapatkan penjelasan dari divisi teknis KPU. Nah, setelah itu sudah dia menyerahkan salinan ini, baru dianggap selesai yang presiden. Jangan cak selama ini seringnya Pak, sudah ngitung plano, ya dari situ simpan dai, buka lagi untuk ini. Nah, lah terbuka 5 kotak, begitu nyalin error. Ngapo? Yang ini termasuk ke situ, yang ini termasuk ke situ, akhirnya ini kurang, itu kurang, tak tahu ada di bawah meja, tak tahu ada dalam kardus barang itu. Nah, jadi diharapkan karena cek ini egonya KPPS itu tinggi nian kadang tuh. Ya, nah tolong nanti kita juga memberikan masukan supaya kerjanya sistematis. Nanti juga dari saksi kami juga sudah mengarahkan kepada PTPS untuk menyampaikan seperti itu. Kalau dia ada galak, tidak usah. Pokoknya kita selesaikan. Kenapa? Kalau presiden itu selesai sampai kepada penyerahan C hasil, saksi presiden balik, dia kan ada dikit di TPS itu. Tak banyak lagi bunyi mulut-mulut itu. Ketika DPR sudah yang saksi nomor 1 RI tadi balik, jadi bertahap. Nah, ramian kakek yang terakhir gimana raminya itu biasanya paling rami karena itu paling ditunggu. Nah, supaya tidak kacau. Yang buat kacau itu itulah Pak. Berebut kakek nak saling ini nah itu. Jadi untuk masalah logistik aja deh. Nah, ini untuk persiapan tadi itu saksi. Sebaiknya Bapak Ibu menyarankan agar saksi itu hadirnya di jam 6.30. Karena apa? Saksi akan tahu proses dari sebelum pemungutan suara. Karena di situ ketika jam 7 saksi belum hadir, ada penundaan waktu 30 menit. Tapi kalau sudah hadir satu orang saksi dan PTPS, maka itu akan dibuka. Jadi akan terlewatkan, ada beberapa hal tahapan yang akan terlewatkan yang tidak terekam oleh saksi-saksi Bapak Ibu. Jadi, nah kemudian masalah mandat tadi itu sudah jelas kan bahwa satu orang bisa dia bawa 3 atau 4 mandat. Karena juga bertahapan juga kan nanti perhitungannya. Jadi dia bawa mandat presiden, dia bawa mandat DPR, dia bawa itu bisa. Bisa satu orang bawa 3 mandat atau 4 mandat itu bisa. Itu menggunakan tanda pengenal yang diterima dari KPPS. Jadi untuk tanda pengenal itu cukup pakai ID card yang dikasih oleh KPPS. Jangan buat ID card tak boleh. Atau pakai baju. Kalau masalah warna tidak apa-apa. Yang penting jangan ada tulisan nama partai, nomor urut partai, dan atau nama calon. Kadang tuh masih juga nyelip-nyelip cacat merek baju, kenapa calon? Nah itu nanti terus sampaikan juga bahwa hal-hal seperti itu kadang tuh masih terpikir oleh kawan-kawan partai dan caleg itu kan. Untuk berikutnya yaitu membawa kelengkapan alat tulis. Nah, ini sudah biasa. Itu bersama ketua KPPS memastikan bahwa kotak suara dalam keadaan terkunci dengan alat pengaman. Jadi kalau dia datangnya pagi, itu tadi Pak, dia datangnya dia nengok waktu muka kotak suara yang berisi suara itu, memang benar-benar suara itu tertutup dan tersegel. Jadi ada beberapa tahapan yang ini. Lanjutin. Nah mungkin hal-hal seperti ini bisa dibaca di buku saku yang sudah diterima.
Nah ini masalah keberatan saksi dicatat dalam formulir yang disediakan KPU, yaitu C kejadian khusus dan atau keberatan saksi KPU. Nah ini kemarin itu C2 kalau nggak salah, ke C keberatan ini. Jadi ini pemberian suara di lokasi khusus. Nah ini tadi nanti kita tanyakan lagi dengan divisi teknis dari KPU kalau belum jelas masalah untuk di Loksus ini, karena cuma ada 3 TPS di ini, nanti kita di Loksus ini lanjut deh. Nah ini pemberian suara, pemilih berhak memberikan suara TPS meliputi memiliki TPL yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan. Jadi kenapa sekali lagi, jadi kami harapkan bahwa saksi itu jangan sampai dia tidak dapat salinan DPT, Pak. Jadi begitu dia nyerah mandat, nanti dia akan mendapatkan salinan DPT dan ID card. Tolong kepada saksi, nanti dicontek. Maun, contek, maun, benar maun. Siti Cece, nah ini si Cece, ini wongnya. Jadi dia tahu di dalam DPT itu memang orang-orang ini memang terdapat di DPT dan memang orang-orang di situ. Gitu. Kenapa? Nanti PTPS juga diharapkan dari orang setempat. Jadi tidak mungkin terjadi eksodus atau penyalahgunaan C undangan itu. Berikut. Nah ini keberatan saksi juga keberatan dalam formulir ini. Nah ini kami kemarin itu pernah tanya juga. Ini kemana ujungnya yang C kejadian khusus ini? C kejadian khusus ke BPKKG pindah ke D kejadian khusus. Nah kalau yang kejadian khusus ini dia cukup di formulir kayaknya. Karena ini akan naik ke D, sudah di itu DB. Nah kalau di PTBS kejadian khusus ini nanti akan diteruskan, itu bisa menjadi temuan, bisa menjadi kalau ada melapor menjadi laporan, itu bisa diproses di Bawaslu Kota Lubuk Linggau. Ikut. Nah ini hafal galau ya. Ibu Ayu hafal ini. Warna-warna ini. Insya Allah ya. Kalau bapak-bapak dari parpol ini yakin, gitu. Karena salah satunya terdapat di kertas-kertas ini kan. Kita lanjut. Iya, apa kira ini ada dispensasi untuk koyo dengan Kak Karim Antoni. Kalau dengan kopi ambil ada. Iya. Nah ini larangan saat pemberian suara. Nah ini larangan-larangan. Harap Bapak Ibu juga perhatikan di buku yang sudah diberikan itu. Lanjut deh, kita langsung ke ini Pak. Jenis pindah ke provinsi. Nah ini persoalan DPTB. Ya, pindah memilih ke kabupaten lain di provinsi yang sama tetapi beda dapil DPR provinsi, maka dia dapat suara-suaranya seperti ini. Nah sama kayak kita kemarin kasusnya uang tebing milih di Linggau. Uang tebing mungkin dia naksi sampai ke Linggau dia nak milih. Berapa suara-suaranya uang tebing tadi dapat? Kalau dia milih makin di Bika 2. Yang 2 siapa? Nah iya, berarti karena kita RI-nya lain dapil, provinsi juga beda dapil, jadi dia cuma dapat 2, yaitu presiden sama DPD. Nah ini tolong dipahami juga kalau dia milihnya di PK tadi. Aja deh. Nah, payah juga nih ngejelasin. Miring. Jadi ada selain miring-miring di hati-hati nih nanti ketemu di buku itu, jangan palanya miring. Bukunya mah yang miring kan. Jadi, nah ini mungkin bisa dibaca. Baca deh
tugas dan fungsi dalam penghitungan suara. Nah ini tadi, ini. Kalau masalah pemilihan itu paling yang pertama yaitu sekali lagi DPTB itu milihnya jam 11. Karena di dalam surat putusan 66 itu dijelaskan bahwa pemilih DPTB itu menggunakan hak pilihnya 2 jam sebelum pemungutan suara ditutup. Kalau tutupnya kan jam 1, berarti DPTB dia mulai jam 11. DPK itu mulainya 1 jam sebelum ditutup, berarti jam 12. Nah itu dengan catatan surat suaranya masih ada, masih tersedia. Karena itu tadi, kalau antusiasme masyarakat itu